Shalom, damai di hati. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi bersama channel YouTube Marturia, Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Kita kembali akan disegarkan iman kita lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dalam Alkitab dan yang hendak kita renungkan bersama lewat pemberitaan. Sebelumnya marilah kita satu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini ya Bapa, dengan meyakini bahwa tanpa firman-Mu maka hidup kami sia-sia. Karena itu kami rindu firman-Mu diberitakan bagi kami untuk menyegarkan iman kami dan menuntun kami untuk melakukan kebenaran-Mu sebagaimana yang Engkau kehendaki. Menyadari bahwa kami terbatas, kami penuh dengan kelemahan. Karena itu memohon kiranya Roh Kudus menuntun kami yang ada saat ini untuk memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh berbuah berdasar pada kebenaran. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan saat ini terambil dalam Injil Lukas pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan tepatnya pada Minggu 11 Juni sampai 17 Juni tahun 2023 adalah semua orang Kristen terpanggil untuk memberitakan. Saudara-saudara, puji nama Tuhan Yesus Kristus.
yang telah memimpin gerejanya untuk melakukan tugas gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani. Hingga di bulan Juni ini, kita ada dalam sukacita perayaan 192 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemini. Karena itu tema perenungan, semua orang Kristen terpanggil memberitakan Injil. Tema ini diangkat berdasar pada teks firman Tuhan tentang penjala ikan dan penjala manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa bedanya penjala ikan dan penjala manusia? Saya memahami begitu. Penjala ikan menangkap yang hidup untuk dibunuh, sedangkan penjala manusia menangkap yang mati untuk dihidupkan. Siapa yang disebut penjala ikan dalam teks ini? Yakni mereka yang disebut Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang pada waktu itu Yesus mendapati mereka sementara membasuh jala setelah semalaman mereka beraktivitas sebagai nelayan. Yesus sungguh memakai kesempatan atau momen yang baik pada waktu ketika banyak orang berkerumun di situ, tepatnya di pantai Danau Genesaret, untuk menyampaikan pengajaran. Meskipun saudara-saudara saat itu seakan tidak ada tempat bagi Yesus untuk berdiri, apalagi duduk, supaya dia dapat dilihat oleh banyak orang yang ada pada waktu itu. Selain salah satu perahu, yakni perahu Simon, yang kemudian ditolak agak jauh dari pantai. Disitulah Yesus bisa dengan leluasa menyampaikan pengajaran. Saudara-saudara, selanjutnya apa yang dilakukan Yesus? Ia menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Kita melihat bahwa meskipun Simon agak ragu untuk mengiyakan, sebab sudah semalaman mereka melaut namun tidak menangkap apa-apa, tetapi ia pun melakukannya sebagai tanda hormat terhadap gurunya. Saudara-saudara, disitulah mujizat besar terjadi. Hal yang tak mungkin menurut pandangan manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Mereka menangkap ikan yang banyak, bahkan sampai membuat jala mereka mulai koyak. Dan ini sungguh luar biasa. Ketika Simon Petrus melihat perbuatan ajaib yang terjadi, ia pun merasa rendah diri. Ia pun merasa tidak layak dengan mengatakan, Tuhan, pergilah daripada, sebab aku ini orang Kristen. Tetapi Yesus memberi penguatan kepada Petrus supaya ia kembali percaya diri dan optimis dengan berkata, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala. Dan sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari teks bacaan firman Tuhan ini kita belajar bahwa di tempat dan situasi yang bagaimanapun bisa kita pakai untuk mengajar dan memberitakan. Seperti yang Yesus lakukan. Perahu menjadi mimbar untuk mengajar. Bagaimana dengan mimbar kita sekarang ini, saudara-saudara? Kita punya mimbar yang bagus, mewah. Menjadi pertanyaan, apakah kita pergunakan dengan baik dan benar untuk semata memberitakan Injil? Ataukah hanya sekedar untuk mencari nama, meningkatkan popularitas diri? Kemudian kita belajar pada saat ketika orang banyak berkerumun, mereka memakai waktu dan kesempatan untuk mendengar pengajaran Yesus dengan baik. Meskipun saudara-saudara mungkin mereka kelelahan berdiri sambil berhimpit-himpitan,
Kondisi yang tidak nyaman kalau kita bayangkan. Kita sekarang ini duduk nyaman di gedung gereja. Bahkan sebagian gedung gereja sudah ber-AC. Tetapi kadangkala firman sementara diberitakan, banyak orang yang sibuk dengan kesibukannya sendiri. Banyak orang yang hanya sibuk mengotak-atik handphone, bercakap dengan teman. Bahkan di dalamnya pun tidak jarang anak-anak muda di dalam gereja saat pemberitaan firman. Mereka main game dan sebagainya, saudara-saudara. Dan pun kita belajar ketika kita melihat bagaimana Yesus membuktikan kuasanya yang menghalau segala keraguan di dalam diri Petrus. Meski semalaman para nelayan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi bersama Yesus mereka menerima banyak berkat, bahkan lebih dari apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, kita pun belajar bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus bukanlah orang yang sempurna. Bahkan Petrus sendiri mengakui ia berdosa. Mereka sebagai nelayan bisa dikatakan dari kalangan bawah. Tetapi ternyata panggilan Yesus terhadap mereka untuk menjadi pengikutnya, bahkan diberi tugas untuk menjala manusia, tidak memandang status sosial atau kedudukan mereka. Ketika mereka mau mengikut Yesus, maka mereka diperlengkapi dengan berbagai karunia untuk melakukan tugas sebagai penjala. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di bulan Juni, yakni bulan penginjilan, bagi kita sebagai warga Gemim, kita pun terpanggil untuk menjadi penjala manusia. Menangkap mereka yang telah mati semangat beriman untuk dihidupkan kembali. Banyak orang Kristen sekarang ini, saudara-saudara, hanya berdasar pada status diri sebagai orang Kristen, tetapi tidak melakukan panggilan iman dengan sungguh-sungguh. Apalagi kadangkala tempat beribadah, gedung gereja hanya dipakai untuk menunjukkan penampilan yang menarik. Mimbar gereja hanya dipakai untuk mencari popularitas. Sehingga yang diberitakan lewat pengajaran firman tidak sampai pada sasaran yang tepat. Kita diingatkan untuk kembali fokus pada tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu memberitakan Injil. Bahkan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini melalui karya keselamatan lewat kematian dan kebangkitannya untuk menjaminkan kehidupan yang kekal bagi manusia yang percaya padanya. Itulah Injil yang harus kita beritakan secara terus-menerus tanpa memandang waktu dan tempat yang bagaimanapun. Memang tidaklah mudah. Hambatan, tantangan, bahkan hal yang membuat kita pesimis, ragu, khawatir, melangkah, itu pasti ada. Namun bersama Yesus, kita dimampukan untuk melakukannya dengan benar. Tugas untuk memberitakan Injil bukan hanya tugas para pelayan yang dikhususkan mengerjakan tugas-tugas khusus. Dalam lingkup gereja kita, mereka yang disebut pelayan khusus. Tetapi semua orang Kristen, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, punya tugas untuk memberitakan Injil dengan cara yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu mintalah tuntunan Roh Kudus, saudara-saudara, untuk memampukan kita menjalankan panggilan iman sebagai pemberita Injil. Jadilah penjala manusia masa kini yang tetap setia dan punya keberanian untuk melakukan tugas tanggung jawab ini. Terpujilah. Amin. Saudara-saudara, marilah kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, iman kami telah disegarkan oleh kebenaran firman. Dan kami semakin dituntun untuk bagaimana kami mewujud nyatakan kehidupan beriman kami lewat menjadi saksi, memberitakan Injil bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya pekerjaan pemberita Injil dapat terus dilakukan
oleh setiap kami, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan lewat gerejanya yang mau terus bersaksi. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah juru selamat yang kekasih jiwa kami bawa doa. Amin.